Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir zaman bukan hanya tentang perang besar atau munculnya Dajjal, tapi juga tentang fitnah harta yang mampu membuat manusia lupa segalanya. Di video kali ini kita akan menelusuri nubuat Rasulullah tentang Sungai Efrat, sebuah kisah yang menggetarkan hati yang mulai terasa kebenarannya di zaman kita. Sebelum masuk ke pembahasan, buat teman-teman jangan lupa dukung channel sederhana ini. Bismillah, mari kita bahas. Bayangkan sebuah sungai raksasa, airnya biru, mengalir melewati pegunungan Turki, melintasi tanah subur Suriah, hingga bermuara di Irak. Sungai Efrat, ribuan tahun yang lalu, ia adalah nadi peradaban Mesopotamia. Di sisinya berdiri kerajaan Babilonia, Assyria, dan Persia. Di masa Rasulullah, Sungai Efrat hanyalah nama jauh di telinga para sahabat. Akan tetapi, melalui wahyu dan ilmu yang Allah berikan, Nabi kita sudah melihat masa depan sungai itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, hampir-hampir Sungai Efrat menyingkapkan gunung emas, sehingga manusia saling membunuh untuk memperebutkannya. Maka setiap 100 orang, 99 akan terbunuh, dan setiap orang dari mereka berkata, semoga aku yang selamat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah juga memberikan peringatan tegas. Barang siapa yang hadir pada saat itu, janganlah ia mengambil sedikit pun dari emas itu. Teman-teman, ini bukan sekedar cerita. Ini adalah nubuat yang diriwayatkan dalam dua kitab hadis paling sahih. Ada ulama yang mengatakan gunung emas adalah emas murni yang selama ribuan tahun tertutup air. Ketika airnya surut, emas itu akan terlihat dan memicu peperangan besar. Sebagian yang lain menafsirkan sebagai minyak bumi, emas hitam, yang memang ditemukan di sekitar wilayah Efrat dan menjadi penyebab perang di zaman modern. Namun, Imam Nawawi menjelaskan, apapun bentuknya, larangan mengambil harta itu adalah untuk menyelamatkan diri dari fitnah besar yang akan membinasakan banyak orang. Tanda-tanda di zaman kita, beberapa tahun terakhir, berita dari Suriah dan Irak menggemparkan dunia. Aliran Sungai Efrat surut drastis. Sebagian dasarnya terlihat dan kapal-kapal tidak bisa lagi lewat di beberapa titik. Serta foto-foto dari satelit memperlihatkan garis air yang semakin menyempit. Di sela-sela dasar sungai yang mengering, muncul benda-benda yang sebelumnya terkubur. Artefak kuno, bangunan tua, dan rumor logam mulia. Meskipun belum ada bukti pasti tentang gunung emas, banyak yang mulai mengingat hadis Rasulullah ini. Sahabat beriman, bayangkan suasana itu, sebuah kabar yang menyebar, ada emas di dasar Sungai Efrat. Orang-orang berbondong-bondong datang, membawa alat, membawa senjata. Pertama hanya ratusan orang, lalu ribuan, lalu negara-negara ikut campur. Darah tumpah di tepi sungai. Setiap orang curiga pada yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan 99 dari setiap 100 orang akan terbunuh, bukan hanya karena berebut emas, tapi karena hilangnya iman di tengah fitnah harta. Dalam Quran surah Al-Anfal ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagian cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Quran surah Al-Anfal ayat 28. Lalu, mengapa dilarang mengambilnya? Kita mungkin berpikir, kalau ada emas, kenapa tidak diambil dan disedekahkan? Tapi disitulah letak fitnahnya. Harta itu akan membakar hati yang lemah imannya, menimbulkan pengkhianatan bahkan di antara saudara. Harta itu tidak membawa berkah, hanya membawa kematian.
Teman-teman, fenomena surutnya Efrat adalah peringatan. Mungkin ini baru awal. Puncaknya bisa jadi terjadi saat dunia memasuki masa Malhamah Kubro, yaitu perang besar menjelang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, tapi tanda-tanda awalnya sudah cukup membuat kita waspada. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fitnah akhir zaman bisa datang dari mana saja, dari harta, dari kekuasaan, bahkan dari dalam hati kita sendiri. Hadis Rasulullah ini bukan sekedar informasi masa depan, tapi peringatan agar kita menjaga iman di atas dunia yang penuh godaan. Jangan sampai kita menjadi orang yang menggadaikan akhirat demi segenggam emas yang mematikan. Semoga Allah menjaga kita dari fitnah dunia, melindungi kita dari ujian yang tidak sanggup kita pikul, dan meneguhkan kita di jalan yang lurus hingga akhir hayat. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.